Baiklah, melanjutkan materi yang tadi ya. Jadi tadi kita udah sampai ke percobaan Hans Christian Ørsted, di mana jika ada kawat lurus dialirkan arus listrik, di sekitar kawat ini akan terdapat medan magnet yang arahnya dapat ditunjukkan dengan kaidah tangan kanan seperti ini. Nah, di sini saya punya ilustrasi ya. Jadi bagaimana cara menentukan arah medan magnet pada kawat lurus yang dialirkan arus listrik. Jadi silakan Anda pakai tangan kanan Anda. Jadi kalau seandainya di sini ada I-nya yang berarah ke atas, jadi kalau Anda pakai tangan kanan Anda seperti pada gambar, berarti di titik sini ini arah B-nya keluar. Keluar itu biasanya digambarkan dengan simbol titik. Sementara di sebelah sini berarti masuk, disimbolkan dengan silang. Nah, kalau untuk gambar yang di sebelahnya ini arah I-nya ke sebelah sana, berarti kalau arah I-nya sebelah sana, di sebelah sini simbolnya medan magnetnya akan keluar, sementara di sebelah sini berarti masuk. Nah, ini kalau arah I-nya ke bawah seperti ini, berarti di sebelah sini medan magnetnya akan keluar, di sebelah sini medan magnetnya akan masuk. Nah, ini contoh berikutnya, I-nya ke sana, berarti medan magnetnya di sini akan keluar, dan di sini akan masuk seperti itu. Jadi Anda bisa gunakan tangan kanan Anda sendiri. Saya lanjutkan slide-nya. Selain percobaan Ørsted, berikutnya ada materi tentang gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz ini adalah gaya yang muncul jika ada dua magnet berdekatan seperti ini. Jadi ada dua kutub magnet didekatkan. Jadi akan muncul gaya Lorentz seperti ini. Gaya Lorentz ini biasanya disimbolkan dengan huruf F saja atau FB, boleh. Itu hanya simbol saja, yang penting saat ada dua magnet yang kutubnya berdekatan pasti ada gaya Lorentz. Syaratnya di sini percobaan berikutnya ini masih terkait dengan Ørsted tadi juga. Jadi jika ada kawat yang dialirkan arus listrik ditempatkan dalam medan magnet, maka kawat tersebut akan mendapatkan gaya magnet. Jadi selain pada dua buah magnet dengan kutub tertentu ya berbeda atau sama seperti ini atau seperti pada gambar ini. Jadi kalau Anda punya kawat lurus ini dialirkan arus listrik, pasti tentunya di sekitarnya ada medan magnet yang dihasilkan karena ada arus listrik tadi, namanya medan induksi. Nah, sementara medan induksi itu nanti akan berada dalam medan magnet lain, medan magnet U di sini. Nah, medan magnet induksi dan medan magnet yang udah ada ini, medan magnet U ini akan menimbulkan gaya yang bernama gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz disimbolkan huruf F, force bahasa Inggrisnya, sementara I current, medan magnet adalah B di sini. Nah, menentukan arahnya juga menggunakan kaidah tangan kanan, tapi kaidah tangan kanan nanti dibentuk seperti pada gambar. Jadi jempol Anda, telunjuk Anda sama jari tengah Anda membentuk siku-siku. Masing-masing harus membentuk siku-siku. Jadi silakan Anda cobakan saja dengan tangan Anda sendiri seperti ini. Nah, ini adalah F, jempol Anda, telunjuk Anda ini adalah I, sementara jari tengah Anda adalah B. Atau juga boleh seperti ini. Jadi kalau seandainya arah I-nya ke sini, berarti telunjuk Anda ke sini, arah B-nya ke sana, ke kanan Anda, berarti gaya akan muncul ke atas. Kalau gaya ke atas berarti kawat ini nanti akan bergerak ke atas. Nah, kalau sebaliknya seperti ini, ada I-nya ke arah sana, I-nya masuk bidang, sementara B-nya ke arah kanan, berarti gaya F-nya muncul ke bawah seperti itu. Nah, Anda bisa gunakan tangan kanan Anda sendiri untuk mencobakannya. Nah, untuk rumus sendiri, gaya Lorentz ini dapat dicari dengan menggunakan rumus IL cross B. Jadi kalau kita pakai cross berarti ada sin nantinya. Jadi karena I dengan
B ini membentuk sudut. Nah, theta ini adalah sudut antara I dan B. Saya lebih sering menyebutnya F ini adalah bil sin theta, BIL sin theta. Anda juga boleh menggunakan ILB, tapi lebih enak mengingatnya dengan nama bil sin theta saja. Di mana F adalah gaya, Lorentz, I adalah arus, L adalah kawat, panjang kawat, B adalah medan magnet. Dan semua satuan harus dalam SI ya. Menentukan arah pakai keadaan tangan kanan seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini ada contohnya juga di sini. Jadi kalau saya punya kawat lurus seperti ini, dia ditaruh dalam medan magnet, pasti dia akan menghasilkan gaya Lorentz. Nah, arahnya Anda bisa gunakan keadaan tangan kanan Anda. Jadi kalau di sini muncul I arahnya ke atas seperti ini, B-nya arahnya masuk, B-nya arahnya masuk. Jadi jempol Anda, telunjuk Anda ke atas, jari tengah Anda menuju bidang, atau masuk ke bidang. Anda bisa cobakan masuk ke HP Anda berarti F-nya arahnya ke sini. Ini F, ini I. Jadi kawatnya pasti akan bengkok ke arah F. Sementara kalau I-nya ke bawah, Anda bisa gunakan tangan kanan Anda, B-nya masuk ke HP Anda, berarti F-nya arahnya ke kanan seperti itu. Jadi kawatnya bengkok ke kanan. Nah, ini tadi rumus yang saya jelaskan tadi. Jadi gaya magnet ini nanti akan bersifat maksimal jika jika sudutnya ini adalah 90 derajat. Jadi kalau sudutnya 90 derajat, sin 90 sama dengan 1, sehingga rumusnya menjadi ILB atau bil. Nah, satuan untuk F tadi udah saya jelaskan adalah Tesla, di mana 1 Tesla ini adalah 1 Newton per ampere meter atau 1 Weber per meter kuadrat. Satuan lain dari Tesla itu biasanya CGS-nya adalah Gauss, di mana 1 Gauss sama dengan 10 pangkat min 4 Tesla. Saya lanjutkan, di sini ada contoh. Ada kawat membawa ini ya, arus, di sini I berarti. Ini I. Ini ada L, ini harus Anda ubah nanti ke meter. Antara muka kutub dengan sudut ada tetanya. Seperti pada gambar. Jika magnet hampir seragam bernilai, ini adalah B-nya berarti ya. Ini adalah B. Seperti itu. Jadi Anda disuruh menentukan gaya. Gaya berarti adalah F. Rumus F tadi adalah F bil sin theta. Nah, Anda punya I, Anda punya L. Jangan lupa L ini Anda ubah menjadi senti ya. Jadi L ini harus diubah ke senti dulu. Jadi L ini Anda tadi punya L-nya 12 cm. Berarti diubah ke meter, ini dibagi 100 berarti 0,12 meter. Anda tinggal masukkan semua angkanya, nanti dapat hasilnya di sini 2,8 Newton. Lebih kurang. Arahnya masuk bidang. Jadi Anda tinggal gunakan tangan kanan Anda. Jadi kalau tangan kanan Anda berarti nanti I-nya adalah telunjuk Anda, berarti telunjuk Anda arahnya ke atas. Arahnya seperti ini, telunjuk Anda. Ini I-nya, ini telunjuk ya. Jari tengah Anda ke sini, berarti nanti dapat F-nya itu masuk bidang. Anda silahkan cobakan sendiri dengan tangan kanan Anda. Kalau saya lanjutkan, ini contoh berikutnya. Di sini ada kawat loop persegi panjang tergantung vertikal seperti pada gambar di bawah ini. Medan magnet B hampir seragam.
sepanjang kawat, sepanjang bagian horizontal AB. Jadi sini ada magnet, arahnya titik ini berarti keluar. Panjangnya adalah 10 cm. Ini panjang kawat yang ada dalam medan magnet ini adalah 10 cm ya, ini ya. 10 cm. Ini dia L-nya. Yang di dekat dengan pusat magnet menghasilkan medan magnet tersebut. Pada bagian atas loop kawat bebas dari medan. Loop tergantung dari penyeimbang yang dapat mengukur gaya ke bawah sebesar. Jadi ada gaya ke bawah. Jadi saat dia tergantung, ini berarti dia dihubungkan dengan pegas nantinya. Ini dihubungkan dengan pegas ini. Dia akan muncul gaya ke bawah F dengan nilai ini. Nilainya 3,48 ini ya. Ini nilai F, sorry. Ini nilai F. Ketika kawat membawa arus ada I-nya juga. Jadi Anda punya L, F, dan I. Anda disuruh mencari B di sini. Nah, Anda tinggal gunakan rumus tadi. Rumusnya adalah F sama dengan bil sin theta. Nah, di sini Anda bisa lihat B-nya arahnya titik berarti keluar bidang, sementara I-nya ke atas berarti sudutnya 90 derajat. Kalau 90 derajat berarti sin 90 sama dengan 1, berarti rumusnya menjadi F sama dengan B I L. Berarti kalau Anda mencari B berarti F per I kali L. Nah, Anda bisa masukkan angka-angkanya. Jangan lupa L ini Anda ubah ke dalam meter. Ini harus dalam meter. Ini Anda ubah ke meter. Nah, silakan nanti dicari sendiri. Saya lanjutkan. Ini adalah gaya Lorentz pada muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Jadi selain pada kawat lurus berarus, gaya Lorentz juga muncul pada muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Jadi kalau ada muatan positif ataupun negatif yang bergerak dalam medan magnet, dia akan memunculkan gaya Lorentz. Kalau muncul gaya Lorentz berarti dia nanti akan berbelok ke arah tertentu sesuai dengan gaya yang muncul. Rumusnya ini adalah penurunan rumus ya. Ini penurunan rumus saja. Diturunkan dari gaya Lorentz sebelumnya FBIL tadi. Jadi cukup Anda baca saja nanti. Nah, setelah diturunkan nanti dapat rumusnya F sama dengan Q V cross B. Jadi yang di cross adalah V dan B. Berarti sudut ini adalah sudut antara V dan B ya. Nah, setelah di cross berarti akan muncul C nanti, dimana sudutnya sudut V dan B. Nah, saya lebih sering menyebutnya rumusnya ini adalah ini bukan maksimum ya. F sama dengan bagi V sin theta. Jadi Q adalah besar muatan. Kalau muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19 negatif. Kalau positif muatannya 1,6 juga kali 10 pangkat min 19, tapi dia positif. Nah, menentukan arahnya juga pakai kaidah tangan kanan seperti ini. Jadi Anda tinggal ganti yang tadinya ini I ya sebelumnya ya. Ini Anda ganti dengan V. Velocity atau kecepatan. Nah, jadi kalau kita simpulkan, jadi gaya Lorentz FB ini ada dua. Dia pada kawat berarus. Rumusnya adalah F sama dengan bil sin theta. Nah, ini cara menentukan arahnya, sementara berikutnya ada pada muatan bergerak. Kalau pada muatan bergerak, rumusnya adalah F sama dengan bagi V sin theta. Nah, ini cara menentukan arahnya. Jadi Anda tinggal ganti saja, ya ini bukan I ya. Ini V. Jadi ada F, ada V, ada B. Kalau pada kawat lurus ada F, ini ada F ya, ada F, ada I, ada B. Jadi yang membedakannya dia sama-sama kaidah tangan kanan, tapi yang satu menggunakan I, yang satu menggunakan V. Cukup ganti telunjuk Anda dengan I atau V, tergantung penggunaannya.